Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hili wal aqad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa idza mana'aka syaikhu an amrin aw qaddama 'alayka ahadan fa iyyaka an tattahimahu wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa al anfa'u wal ahsanu laka wa in waqa'un fabadir bil i'tidari ilayhi min dambika hatta yarda anka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita di malam hari ini nikmat yang besar, nikmat yang agung. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kaula panjenengan untuk bisa menjalankan salat maghrib berjamaah dan mengisi waktu antara maghrib sampai isya dengan hal-hal yang baik, dan bahkan kita mengisi waktu maghrib sampai isya nanti dengan hal-hal yang terbaik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan dalam hadisnya bahwasannya belajar ilmu agama itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memilih kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Dari sekian banyaknya umatnya Nabi Muhammad, dari sekian banyaknya umat Islam yang tinggal di sekitar Masjid Al-Azhar, kita dipilih oleh Allah untuk bisa belajar. Ini yang menunjukkan bahwasannya Allah menghendaki kaula panjenengan sedaya untuk menjadi hamba-hambanya yang baik, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, melanjutkan kajian di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Imam Haddad. Kita masih dalam pembahasan tentang pentingnya mencari seorang guru yang benar-benar belajar ilmu agama itu suatu kewajiban bagi kaula panjenengan sedaya. Maka karena ini hal yang penting, mencari seorang guru untuk mengajarkan ilmu kepada kita juga satu hal yang tidak kalah pentingnya. Lebih-lebih di akhir zaman, sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadisnya, yang paling aku takuti menyerang umatku di akhir zaman itu bukanlah Dajjal,
Jadi Nabi niku takut kalau umatnya diserang oleh virus ulama usuk. Kalau Dajjal itu, para hadirin, wujudnya terlihat jelas, wujudnya, keburukannya terlihat jelas. Tapi kalau ulama usuk, zahirnya dia baik, tapi batinnya ingin merusak umat. Zahirnya dia baik, tapi batinnya dia hanya memanfaatkan umat, sehingga banyak umat yang terkecoh, banyak umat yang tertipu. Maka disinilah pentingnya, kata para ulama, amman ta'khudhu dinah, kepada siapa kita mengambil agamanya. Kita ngambil agama Islam ini kepada siapa? Kalau kita ngambilnya kepada golongan orang-orang yang mereka sukanya mencaci maki, ya mungkin kita akan ikut seperti itu. Kalau kita seperti itu, karena murid tidak akan jauh sifatnya daripada sifat gurunya. Kalau sudah seorang murid itu cinta kepada gurunya, maka perilakunya, tutur katanya, dia akan mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh gurunya. Oleh karenanya para sahabat dikenal dengan umat Islam yang paling terbaik, umat Islam dan zaman yang paling terbaik, sampai Nabi yang mengakuinya dalam hadisnya. Nabi katakan, mereka yang hidup bersamaku, yang bersama Nabi Muhammad, yaitu para sahabat, mereka yang paling baik. Sumalladzina yalunahum, kemudian disusul dengan zaman yang selanjutnya, yaitu abad yang kedua setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, yaitu zamannya para tabi'in. Kemudian sumalladzina yalunahum, kemudian yang ketiga tabi'in. Dikenal dengan umat Islam yang terbaik dan zamannya zaman yang terbaik karena mereka sangat cepat di dalam mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena guru mereka langsung adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus di muka bumi ini tujuannya adalah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, maka para hadirin, setelah kita mendapatkan seorang guru yang tepat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita belajar ilmu agama itu bukan hanya sekedar ilmu yang perlu kita ambil, tapi kita juga perlu belajar adab, karena di dalam adab itulah ada keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Nah, di antara yang dihadirkan oleh Imam Haddad di sini adalah wa idza mana'aka syaikhu an amrin, jika kamu sudah mendapati seorang guru yang dapat membimbingmu, guru memerintahmu untuk melakukan, hendaknya jangan sampai ada muncul dalam hati kaula panjenengan perasaan tidak terima atau meragukan guru, atau kita tersinggung. Au qaddama 'alaika ahadan, atau gurumu lebih mengedepankan selain kamu. Jadi di sekian banyaknya murid, yang dipilih bukan kita, yang dinomorsatukan oleh guru bukan kita. Maka kata Imam Haddad, fa iyyaka an tattahimahu, maka berhati-hatilah kamu, jangan sampai kamu mencurigai gurumu. Wah, guru saya enggak adil nih, enggak boleh. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan beberapa sahabat, bukan berarti Nabi tidak cinta dengan sahabat yang lainnya. Nabi menyebutkan ada 10 sahabat yang Nabi katakan di dalam hadis yang kemudian dikenal 10 sahabat gembira masuk surga. Apakah kemudian Nabi tidak suka dengan sahabat yang lainnya? Mboten. Nabi itu adil. Bahkan pernah satu kali
ada 3 sahabat yang saling berdebat. Sahabat Zaid bin Harithah, sahabat Ja'far bin Abi Talib, dan sahabat Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Ali ini kakak beradik. Jadi semuanya Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Ali ini sepupunya Nabi kita Muhammad. Dan bahkan Nabi pernah menjelaskan di dalam hadisnya, termasuk di dalam cerita ini, Sayyidina Ja'far itu wajahnya tampan, hampir mirip seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali itu sudah terkenal dengan ketampanannya. Sayyidina Ja'far dikatakan lebih mirip dengan Nabi. Nah, 3 orang sahabat ini, Sayyidina Zaid, Sayyidina Ja'far, dan Sayyidina Ali, berdebat. Kata Sayyidina Ali, enggak, yang paling dicintai Nabi itu aku. Kata Zaid, enggak, yang paling cintai Nabi itu aku. Rebutan mereka. Dan hampir seluruh sahabat itu selalu merasa dirinya lah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad. Dan itu termasuk akhlak indahnya Nabi. Nabi itu kalau sudah berkumpul dengan para sahabatnya, tidak mereka berpisah dengan Nabi Muhammad kecuali mereka merasa diri mereka lah yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saking indahnya akhlak Nabi. Jadi kalau kita kumpul ngobrol dengan teman, dengan sahabat, paling kita hanya terfokus dengan beberapa orang saja. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, semuanya diajak ngobrol, semuanya disapa sama Nabi Muhammad, semuanya ditanyakan kabarnya sama Nabi Muhammad SAW. Saking adilnya dan indahnya akhlak Nabi, sehingga tidak ada satupun orang sampai dikatakan di dalam sebuah nazar, di dalam maulid, ahabbah, kalau sudah seorang itu duduk dengan Nabi Muhammad, pasti dia akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Saking indahnya akhlak Nabi. Kemudian 3 sahabat ini tidak puas, dan mereka memutuskan, ayo kita sama-sama datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kita buktikan siapa di antara kita bertiga yang paling dicintai oleh Nabi. Akhirnya mereka datang ke rumah Nabi, bertamu ke rumah Nabi. Yang membukakan pintu Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah niki nggih putrane Sayyidina Zaid niki, tamunya niki. Jadi Sayyidina Zaid itu seorang sahabat yang sudah dikatakan dekat sekali dengan Nabi, sampai seperti anak angkatnya Nabi. Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid punya anak Usamah. Sayyidina Usamah, dua-duanya berkhidmah kepada Nabi. Jadi selesai ayahnya sudah berkhidmah, dilanjutkan sama anaknya. Ketika Sayyidina Usamah membukakan pintu untuk mereka bertiga, mereka bertanya, ya Usamah, apakah Rasulullah ada? Nah, kemudian ada. Kami ingin bertemu dengan Rasul. Akhirnya Sayyidina Usamah masuk dan menyampaikan kepada Nabi hajat mereka. Ya Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Ja'far, ada Zaid bin Harithah, ya ayahku, yang hendak datang menemuimu wahai Rasul. Kemudian Rasul berkata, perintahkan mereka untuk masuk wahai Usamah. Akhirnya masuk. Dan mereka bertanya, salah satu dari mereka bertanya, kami semuanya merasa diri kamilah yang paling kau cintai. Ali pun juga seperti itu, Ja'far juga seperti itu ya Rasul. Dari kami bertiga ini wahai Rasul, siapakah yang paling kau cintai? Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, ya, Nabi guyon, tapi isinya serius, ya, tidak berbohong. Jadi Nabi Muhammad itu kalau guyon gak pernah bohong. Nabi katakan yang paling aku cintai itu putriku Fatimah. Nah, akhirnya mereka toleh-toleh, loh yang ditanyakan 3 kok Nabi jawabnya Fatimah itu. Ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki aja, siapa yang paling kau cintai? Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, semuanya aku cintai. Karena Nabi tahu, ini kalau sampai Nabi sebutkan 1 di antara 3 pasti ribut nanti. Semuanya aku cintai. Kata Nabi, engkau wahai Ali, aku cinta kepadamu karena kecerdasanmu. Jadi Sayyidina Ali itu alim, sahabat sepupu Nabi, menantu
yang sangat alim. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku itu kotanya ilmu dan Ali pintunya. Saking alimnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi katakan lagi, kalau engkau wahai Ja'far, engkau adalah saudaraku yang paling mirip denganku. Dan engkau wahai Zaid, engkau adalah orang yang sudah aku anggap seperti keluargaku sendiri. Jadi semuanya dipuji sama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan keadilan Nabi. Nah, sehingga ada orang-orang itu yang memang istimewa di dalam satu hal. Mereka memiliki kelebihan, sehingga terkadang di momen tertentu kelebihan seseorang tersebut layak untuk diutamakan oleh guru kita. Begitu juga di dalam kaulah panjenengan berkumpul dengan guru, ada kalanya guru itu lebih memilih yang lain, bukan memilih kita, bukan berarti guru itu nggak cinta sama kita. Nah, kata Imam Haddad, jangan sampai kita itu kemudian curiga sama guru dengan dalih kalau oh guru saya ini nggak adil. Nggak ada ahsan laka, dan hendaknya kaulah panjenengan meyakini segala keputusan guru itu adalah al-anfa, yang lebih bermanfaat, wal ahsan, dan yang lebih baik untuk diri kita. Walaupun secara zahir menurut kita ini nggak baik, tapi menurut guru itu baik. Dan ini prasangka semacam ini itu lebih dikenal dengan husnudzan. Kita kembali kepada masalah husnudzan. Husnudzan itu kan ada dua, ada husnudzan billah, ada husnudzan bi ibadillah. Husnudzan kepada Allah dan husnudzan dengan hamba Allah. Nah, termasuk kepada guru. Ini husnudzan bi ibadillah. Husnudzan kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang ahli maksiat saja kita diwajibkan untuk husnudzan kepada mereka, apalagi guru kita. Itu secara logika. Kata para ulama, bahkan Sayyidina Ali itu sampai mengatakan, kalau kamu melihat ada orang bermaksiat di depanmu, carilah 70 alasan. 70 alasan supaya suudzon, prasangka buruk. Jadi ibarat kata, kalau ada orang yang berjalan di sekitar masjid, di waktu orang-orang sedang sibuk sholat, maka jangan sampai muncul di dalam hati kita, oh orang tahu sholat. Tidak boleh itu. Hendaknya kita hadirkan, mungkin dia sholat dengan istrinya di rumah, atau mungkin dia sholat di masjid yang sana, yang timur, atau mungkin dia musafir. Nah, ini penyakit biasanya terjadi kalau kita ngelihat ada orang yang gak ibadah di tengah-tengah umat Islam ibadah. Contoh lagi sholat Jumat. Nah, biasanya itu kan banyak tuh. Lewat Jumatan, orang laki masih banyak itu berlalu lalang. Itu kita nggak boleh. Kemudian kita merasa, oh itu ada orang laki kok nggak sholat Jumat, berarti dia nggak tahu sholat. Belum tentu. Musafir. Jadi kalau ada orang yang dia di perjalanan, kok kita kelihatan dia, sedangkan kita sedang menuju ke masjid, dia tidak ke masjid, maka haram bagi kita untuk katakan nggak Jumatan ini orang. Ini kalau sampai dia 3 kali nggak Jumatan, wah kafir ini. Nggak boleh seperti itu, karena kita nggak ngerti alasannya apa itu. Oh mungkin dia musafir. Karena Jumat itu Bapak Ibu boleh ditinggalkan, diganti dengan sholat zuhur dengan beberapa syarat. Yang pertama, kalau dia bepergian, dia harus keluar dari kota tempat dia tinggal sebelum masuk waktu subuh hari Jumat. Jadi misal saya pergi ke Solo, ke Solo hari Jumat jam 6 pagi saya berangkat, maka saya nggak boleh meninggalkan Jumatan, saya wajib Jumatan. Tapi kalau saya berangkat ke Solonya malam Jumat, saya berangkat ke Solo Jumat sebelum subuh Jumat, kemudian kok hari Jumat
saya ingin menjamak takhir salat duhur atau Jumat itu diletakkan di waktu asar, apakah boleh? Boleh, karena saya keluar dari Tulung Agung sebelum adzan subuh hari Jumat. Nah, ini salah satu syaratnya. Nah, di antaranya kemudian bepergiannya jauh. Yang ketiga syaratnya adalah perginya bukan untuk maksiat. Nah, kalau perginya untuk maksiat nggak boleh. Nah, ini pentingnya kita husnudzan. Husnudzan bi ibadillah dan juga husnudzan billah. Segala sesuatu tadi yang ditentukan oleh guru, mungkin menurut kita nggak baik, tapi bisa jadi itu menurut guru kita adalah al-anfa wal ahsan, yang lebih bermanfaat dan lebih baik untuk kita. Begitu juga para hadirin, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya keadaan yang kita sedang alami saat ini, keadaan yang tidak kita sukai. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, berapa banyak di antara keburukan yang kita anggap itu buruk tapi baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang itu baik di mata kita, itu enggak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh, keadaan fakir, duit habis, pekerjaan enggak ada, jadi itu keadaan yang justru baik untuk kita. Keadaan ekonomi menurun, perusahaan mulai diambang kebangkrutan, hasil keuntungan kita berkurang. Menurut zahirnya itu keadaan yang tidak kita sukai, tapi bisa jadi itu menurut Allah keadaan yang baik. Kenapa seperti itu? Karena kadang para hadirin, kalau panjenengan iki sebagai manusia, kalau enggak diuji sama Allah, enggak mau ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dikasih musibah sama Allah, kita enggak ingat. Kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha mampu atas segalanya, yang tidak ada satupun hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika sudah Allah kehendaki. Nah, maka Allah mengajarkan kepada kita, terkadang musibah yang kita dapati itu justru itu ilmu buat kita, pengalaman baru buat kita, cara Allah melatih mental kita, memperkuat daripada keadaan diri kita. Asing. Syukuri semua keadaan, maka Allah akan jadikan apa yang saat ini mungkin bagi kita belum indah, akan indah pada suatu hari. Akan menjadi kisah yang bisa kita jadikan sebuah motivasi untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Nah, kenapa seperti itu para hadirin? Karena kita ini hidup di dunia. Gak mungkin dunia ini berjalan mulus begitu saja, gak mungkin. Orang yang kaya-kaya terus, gak mungkin. Yang miskin-miskin terus, gak mungkin. Yang senang-senang terus, gak mungkin. Ada kalanya kita senang, hari ini kita senang berarti kita besok mungkin akan sedih. Kalau hari ini kita sedih, mungkin besok kita akan senang. Dan terus seperti itu, seperti roda berputar. Satu-satunya tempat yang bahagia itu selalu abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain surga, tidak ada kebahagiaan yang abadi. Tidak ada ketenangan yang abadi. Bahagia tidaknya kaulah panjenengan itu tergantung rasa syukur kita. Semakin kita bersyukur, semakin kita bahagia. Ada orang-orang itu yang kondisinya lebih parah daripada kita. Mungkin saat ini kita kehabisan uang, mungkin saat ini makanan di rumah habis, tapi kita masih punya rumah untuk bernaung, kita masih punya keluarga untuk diajak bersenda gurau. Ada di luar sana mereka yang sudah tidak mampu makan, tidak punya rumah, tubuhnya sakit, tapi mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah. Tapi lihatlah siapa yang di bawahmu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Haddad berkata, wa idza waqa'a minka dzambun, jika kamu melakukan sebuah kesalahan,
wajada 'alaika syaikhul bisababihi, dan didapati kesalahanmu itu oleh gurumu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kemudian guru kita mendapatinya, memergoinya, guru kita tahu kita salah, maka fabadir bil i'tidar, hendaknya kamu segera minta maaf kepada gurumu, hatta yarda anka, sampai gurumu itu ridha kepadamu. Jadi jangan ditunda. Kalau kita seorang murid punya salah kok kita ketahuan, maka segera minta maaf kepada guru. Tujuannya untuk apa? Supaya guru itu ridha kepada kita. Yang sempurna salah itu. Tapi murid yang paling dicintai oleh guru itu murid yang salah dan mengakui kesalahannya, kemudian dia berbenah. Sama seperti halnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwasannya sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu mereka yang segera bertobat. Mereka yang segera bertobat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang sudah kelewat batas dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi Allah itu senang kalau lihat hambanya taubat. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu orang-orang yang suka bertobat. Jadi tobat itu apa Ibu? Diambil dari fi'il yang bunyinya taba yatubu taubatan. Isim fa'ilnya taibun. Jadi kalau ada orang yang bertobat, bahasa Arabnya taibun. Allah tidak sebut dalam Al-Quran innallaha yuhibbut taibin. Allah enggak sebut taibin. Allah sebut tawabin. Apa makna tawabin? Kalau taib itu orang yang bertobat, tapi kalau tawab orang yang suka bertobat. Minum, orang yang minum itu bahasa Arabnya syaribun. Jadi kalau saya minum sekali, syaribun. Tapi kalau ini 2 botol saya habiskan, langsung sekali minum 2 botol, saya sebut syarabun. Syarabun pakai wazan fa'alun. Nah, Allah sebut bukan taibun, tapi Allah sebut tawab, yang artinya orang yang suka bertobat kepada Allah itu sehari berkali-kali. Ada seorang sahabat yang ketika Nabi sedang berzikir, sahabat itu mencoba untuk mendengarkan zikir yang dibaca Nabi. Penasaran, karena sahabat niku paling seneng niru Nabi. Kira-kira guru saya ini baca apa sih? Nabi ini baca apa sih? Ternyata Nabi itu baca istighfar. Sehingga ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan Nabi itu sehari tidak kurang istighfarnya 70 kali. Ada yang mengatakan Nabi sehari tidak kurang istighfarnya 100 kali. Nabi yang gak punya dosa, kalau panjenengan yang dosanya numpuk gak pernah istighfar, itu kan lucu. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, kalau ada orang yang mengatakan Nabi gak ada yang jamin masuk surga, itu bohong. Itu bohong. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, ana awwalu man yaftahu babal jannah, aku adalah orang yang pertama kali membuka pintunya surga. Secara logika para hadirin, apa iya Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk buka pintunya surga pertama kali, tapi Nabi Muhammadnya nggak masuk surga? Nah, mustahil itu, nggak mungkin. Nabi aja yang pertama kali buka pintunya surga. Nabi yang dijamin masuk surga 100 kali istighfarnya di dalam sehari. Bagaimana dengan kita yang tiap hari berbuat dosa dan tidak ada satupun jaminan yang datang kepada kita bahwasanya kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sering memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Kemudian para hadirin, kenapa kita harus segera minta maaf jika kita punya salah? Karena ridha guru itu adalah kunci daripada manfaatnya ilmu. Dikatakan oleh para ulama, al-ilmu husulul ilm bita'allum. Cara untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan belajar. Jadi yang pertama, kalau mau dapat ilmu, ngaji. Nggak ngaji nggak akan bisa dapat ilmu kita. Kemudian wa barakatuhu bil khidmah. Berkahnya ilmu itu dengan khidmah. Berkahnya ilmu itu dengan khidmah. Berkah niku pripun? Berkah itu para hadirin kalau digambarkan secara kasar untuk lebih mudah dipahami, berkah itu bisa diibaratkan sesuatu yang sedikit tapi cukup. Itu berkah. Ada sesuatu yang banyak tapi nggak cukup, nggak manfaat. Sesuatu yang sedikit tapi manfaat, itu namanya berkah. Makanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu, Bapak Ibu, kalau makan Nabi itu selalu ngajak orang supaya berkah. Nabi Muhammad itu gak pernah makan sendirian, tidak pernah. Kalau makan selalu ngajak-ngajak, dan itu dipraktekkan di pondok-pondok pesantren. Coba lihat di pondok pesantren, gak ada ceritanya santri makan sendirian, kecuali ada uzur, dia mungkin di kamar mandi, dia mungkin sakit, dia makan sendiri. Tapi kalau tidak ada uzur, pasti makannya bareng-bareng. Kan kalau di pondok dulu, kita di pondok Dalwa itu makan kita dijatah per piring, baru per piring. Tujuannya dikasih piring itu bukan untuk makan sendiri-sendiri, khawatir kalau ada yang terlambat, kalau makannya langsung ditaruh di nampan, nanti yang terlambat ya dapat makan, sehingga ditaruh di piring dulu. Nanti para hadirin kita kumpul semuanya satu kamar makan. Nah, di piring yang tadi sudah diisi itu dipisahkan. Nah, itu kadang sama teman-teman, piring-piring yang sudah ada itu kita punya nampan satu, dimasukkan nasinya ke dalam nampan. Supaya apa? Supaya lebih berkah. Supaya lebih berkah. Nah, kenapa? Kalau sudah diberkahi sama Allah itu pasti cukup. Pasti cukup. Maka sama, ilmu pun juga seperti itu. Ilmu itu kalau diberkahi sama Allah, maka akan bermanfaat, akan cukup untuk kita. Sebagai contoh nih, tadi dikatakan oleh para ulama, berkahnya ilmu itu dengan khidmah. Dulu ada satu santri, para hadirin, ada satu santri yang ketika di pondok pesantren, dia itu tugasnya hanya masak untuk para santri yang lain. Jadi dia itu santri khidmah. Anak-anak di kelas, dia nggak masuk kelas. Kenapa? Dia masak di dapur untuk persiapan makan siangnya para santri. Tapi statusnya juga santri, tapi nggak bisa masuk kelas karena berkhidmah. Ada satu santri itu, dia jarang sekali masuk ke dalam kelas karena sebab dia sibuk berkhidmah dan memang diperintahkannya untuk khidmah masak nasi. Tapi dalam segi membaca kitab, dia paling hebat daripada santri yang belajar ilmu nahwu tiap hari di kelas. Itu namanya berkah itu. Ada satu santri sampai kalau dites itu dia baca kitab yang tanpa harokat nih. Jadi artinya dia belajar ilmu nahwu dan shoraf. Itu bacaannya nggak ada yang salah, selalu benar. Padahal jam untuk dia belajar itu sangat minim sekali. Nah, ini para hadirin salah satu bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang berkhidmah. Nah, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad dan juga sahabatnya Nabi, mendapatkan doa yang terindah dari Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab khidmahnya. Sayyidina Abdullah menyiapkan air wudhu untuk Nabi Muhammad wudhu. Kemudian Sayyidah Maimunah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, air wudhumu sudah siap. Yang menyiapkan Abdullah bin Abbas. Laporan Sayyidah Maimunah. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya,
berdoa kepada Allah, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskan Abdullah bin Abbas, jadikan dia orang yang alim faqih, orang yang faham ilmu fikih, dan jadikan dia orang yang faham ilmu ta'wil. Dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Abdullah bin Abbas terkenal dengan kealimannya tentang fikihnya, tentang hadisnya, dan tentang tafsir, baik itu tafsir Al-Quran dan tafsir hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab apa itu? Berkhidmah kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, para hadirin, wa manfaatuhu biridha syekh, dan manfaatnya ilmu itu dengan mendapatkan ridhonya guru. Manfaatnya ketika kita berpindah dari satu pondok ke pondok yang lain, biasanya para kiai itu faham. Mereka akan bertanya, apakah sebelum kesini kamu pernah mondok di tempat lain? Kalau dia katakan iya, kalau santri baru itu mengatakan iya, biasanya termasuk di Dalwah, kita akan ditanya, gurumu ridho enggak kamu pindah ke sini? Gurumu yang di pondok sana ridho enggak kamu pindah ke sini? Kalau kita katakan saya enggak tahu ridho apa tidak, saya enggak tahu, maka dari pihak ustadz di pondok pasti akan katakan, pulanglah, mintalah ridho dulu kepada gurumu di sana. Kenapa? Karena kalau sampai guru yang di sana kok enggak ridho sama kita, walaupun kita belajar di pondok yang baru ini puluhan tahun, enggak akan ada manfaatnya. Kenapa? Karena ridho guru itu penting untuk manfaatnya ilmu. Maka para hadirin, nah, ini yang perlu kita perhatikan di saat kita sudah mendapati seorang guru. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu dekatkan kita dengan para ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang ilmu, dikumpulkan kita di dunia dengan guru-guru kita yang saleh, dan nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau-beliau semuanya masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.